Umat paroki Kristus Salvator Slipi sekalian yang dikasihi Tuhan, mewakili pastor kepala paroki kita, Pater Lasber Sinagase ICM dan Dewan Paroki, saya ucapkan selamat berjumpa melalui jalur ini. Dengan diperpanjangnya PSBB, yaitu dalam menghadapi situasi wabah corona ini, maka untuk menjawab kerinduan umat yang ingin ke gereja tapi tidak bisa karena situasi ini, maka Dewan Paroki mengusulkan untuk melakukan misa secara online, dan semoga misa secara online yang dilakukan ini bisa menghadirkan atau menjawab kerinduan umat sekalian akan hadirnya Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai misa online yang pertama ini, kita merayakan pesta Gembala Baik dan juga sebagai hari Minggu Panggilan. Nah, semoga online ini bisa membawa umat bersama-sama dalam mengarahkan hati, dalam merasakan kehadiran Tuhan, tetap merasakan berada dalam bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami Komsos dan Seksi Liturgi Gereja Kristus Salvator bersama Romo Kosmas Malisa CICM merayakan Ekaristi Minggu Paskah keempat bersamaan dengan Minggu Panggilan. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berdoa mohon panggilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Keuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, bruder, dan romo yang berkarya di keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilan-Mu untuk turut bekerja di ladang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja, dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, bruder, dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf, dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan denganmu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat Engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder, dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang Kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebar kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, Saudara dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur 539, Yesus Tuhanku Engkau Sang Mesias. Datanglah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini marilah bersama-sama kita merenungkan bacaan tentang gembala yang baik dalam hari Minggu Paskah yang keempat ini. Gambaran gembala dengan berpuluh-puluh ekor domba tidak kita kenal di Indonesia. Biasanya yang digembalakan hanya beberapa ekor saja. Tetapi kiranya tidak sulit untuk memahami apa yang mau diungkapkan dengan gambaran ini. Marilah mengakui kelemahan kita dan menyesali dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah memuji Tuhan dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Gembala Agung kami yang Maha Penyayang, antarlah kami kawanan yang kecil dan lemah ini memasuki sukacita kekal bersama Kristus, Gembala kami yang perkasa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya,
Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Kekurangan aku, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada di dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba yang mendengarkan suaranya, ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Inilah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih dalam masa Paskah kita merayakan misteri iman kita. Apa yang menjadi misteri iman kita itu? Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Suatu pesan yang sangat mendalam tentang iman kita, bahwa kita menjadi saksi bagi misteri itu. Jadi bayangkan bagaimana beratnya salah satu tugas kita, yaitu menjadi saksi bagi sebuah misteri. Apa yang menjadi misteri? Nah, itulah bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang dikategorikan dalam peristiwa metahistoris. Metahistoris maksudnya meta, jadi memang peristiwanya historis, tapi tidak seperti historis yang biasa. Peristiwa itu terjadi, tetapi tidak seorang pun yang menjadi saksi langsung dari peristiwa itu. Kadang-kala kita berkata dalam hati kita mungkin bahwa memang sangat berat menjadi saksi sebuah misteri, lalu kita menjadi saksinya, seolah-olah kita menjadi saksi untuk sesuatu yang tidak jelas, makanya dibilang misteri. Akan tetapi kalau kita bertanya kenapa Tuhan Allah membiarkan misteri seperti itu, kita tidak tahu bagaimana pikiran Allah, tapi bahwa dalam hidup kita sehari-hari Tuhan Allah tidak melengkapi segala sesuatunya, bahwa kita sebagai pengikut Kristus juga membuka diri kita, membuka hati kita untuk misteri-misteri seperti ini, misteri Paskah. Lebih khusus yaitu bahwa kita membuka diri kita, membuka hati kita untuk karya Roh Kudus, untuk campur tangan Roh Kudus. Karena kita melihat walaupun peristiwa itu seandainya ditampilkan atau terjadi dengan segala sesuatu yang lengkap sebagaimana peristiwa historis yang lainnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan bukti atau segala macam yang menjadi saksi lalu menjadikan orang percaya. Nah, disitulah Allah membuka ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya. Nah, demikian juga dalam hidup sehari-hari hendaknya kita membuka ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita, dan itulah kita tengah
merayakan misteri Paskah. Marilah menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. Umat mohon menjawab, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkurban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudara yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan
Berdoalah saudara-saudari sekalian, supaya persembahan gereja kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami mohon semoga kami selalu Kau perkenankan bersyukur kepadamu dengan merayakan misteri Paskah, dan semoga karya penebusan mencapai kemajuan dalam hidup kami serta menjadi sumber kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa memuji Dikau dengan perantaraan Kristus Putramu. Namun teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah yang keempat ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tubuh dan darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau telah selalu datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Telah bangkitlah gembala baik yang mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya dan rela wafat untuk kawanannya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, Gembala Agung yang baik, perhatikanlah semua domba yang mengikuti Engkau. Kamilah domba-domba itu yang telah ditebus putramu dengan mengorbankan darahnya. Antarlah dan himpunlah kami di tempat di mana kami dapat menemukan rejeki bagi kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa untuk masa pandemi COVID-19 ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi orang sakit, kedamaian bagi mereka yang sekarat, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.